Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Gian Mehmet. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Gian, ngucapin makasih banyak buat subscribe. For your information juga, Gian ini orang Bandung, asli Bandung, yang nikah sama pria Turki. Jadi Gian menetap tinggal di sini dari bulan Juli 2021. Tapi di vlog ini Gian cuman kayak pingin ngobrol soal fasilitas kesehatan aja yang Gian rasain dari bulan Juli kemarin. Jadi beberapa minggu kemarin tuh Gian sempet kena COVID sama suami. Gian di sini tinggal sama pamannya Mehmet juga, yang disabilitas. Karena orang tuanya Mehmet itu udah meninggal. Papahnya meninggal di tahun yang sama, 2019, sama bapak aku. Terus ibunya di tahun berikutnya 2020 meninggal. Dan waktu nikah itu udah gak ada orang tua gitu, Mehmet tuh. Jadi kalau ada yang tanya kenapa sih gak pernah post orang tuanya Mehmet atau keluarganya Mehmet, karena memang udah meninggal gitu. Jadi di sini ada keluarganya tapi ya kayak tante-tantenya gitu, pamannya gitu yang tinggal di sini. Oke, hari ini Gian gak akan cerita dulu soal silsilah keluarga, tapi Gian kayak pingin sharing soal fasilitas kesehatan yang Gian rasain gitu. Gian mulai dari kayaknya COVID dulu deh ya, waktu kemarin COVID ya. Jadi awalnya Mehmet itu demam. Waktu itu ketahuan demamnya tuh tengah malam lagi ya, sekitar 39,7 apa 39,8 lah ya. Waktu itu aku kayak kaget karena aduh gimana nih kalau kenapa apa yang harus aku lakuin gitu kan. Sementara aku juga tahu sebenarnya kalau misalkan terjadi sesuatu hal itu aku telepon ke emergency call, tapi kan bahasa Turki dia juga yang terbatas gitu kan. Jadi kayak waktu itu kayak deg-degan sih ya, soalnya makin kesini makin panas aja gitu, makin menggigil. Jadi akhirnya berusaha untuk tenang, terus kasih parol tuh kayak painkiller generik gitulah ya, kayak paracetamol. Agak mending tapi masih tetap panas. Kita nunggu sampai paginya kita pergi ke dokter, ke puskesmas. Setelah periksa dan tanya gejala yang dirasain apa, akhirnya dia minta ID card aku juga karena mungkin ada kemungkinan COVID gitu kan, karena gejalanya juga mirip. Nah terus habis itu kita pergi ke pokoknya kayak IGD gitu loh. Jadi Gian tuh kebetulan tinggalnya di desa. Nah di desa Gian tuh puskesmas ada, dokter jaga ada, terus yang untuk emergency juga ada. Nah kita kesana gitu, aku lupa namanya apa itu. Terus langsung swab saat itu juga, Mehmet langsung swab, terus dikasih cairan infus, jadi dikasih serum. Nah kayak gini gitu. Setelah habis cairan serum ini, alhamdulillahnya mulai membaik walaupun masih tetap. Nah dari dokter yang pertama itu dia udah kasih obat apa yang harus kita tebus di rumah sakit, di apotek. Jadi di sini tuh sistemnya gini loh, dokter tuh kasih resep, dokter tidak menjual obat, jadi kita tebus di farmasi. Harganya pun juga semua farmasi tuh sama, jadi nggak dibeda-bedain. Di apotek ini harganya segini, di apotek sana harganya segini, enggak, semuanya sama dan terkoneksi ke nomor telepon kita. Jadi misalkan ada 5 buah obat dan kita tebus, kita bayar di apotek, langsung masuk loh SMS kalau kita baru aja nembus obat seharga sekian gitu. Jadi kayaknya apotek di sini tuh bekerja samanya sama pemerintah, bagian kesehatan gitu loh. Nggak tahu, aku nggak ngerti, nggak tahu laku untuk seluruh kota Turki atau gimana gitu ya, karena Gian tinggal di Adana, fasilitasnya seperti itu. Hari itu belum keluar, hasil tes COVID-nya belum keluar. Nah keluarnya itu malamnya sekitar jam 2 kebangun
dan aku langsung ngecek kasih namanya Enabis. Jadi di aplikasi itu tuh bisa ketahuan result COVID gitu, atau lewat email, mereka biasanya suka kirim juga. Nah terus setelah lihat positif, nah terus habis itu kita kayak kaget tapi kayak tetap tenang karena alhamdulillahnya Mehmet juga udah nggak separah awal hari kemarin gitu, demam dan sakit badannya. Nah waktu itu setelah minum obat juga agak mendingan. Paginya pihak rumah sakit tuh datang ke rumah, tapi mereka nggak masuk ya, diem di depan rumah buat kasih satu obat yang harus dimakan. Waktu itu cuma Mehmet aja yang dikasih. Waktu itu aku dan pamannya Mehmet belum dites ya, karena nggak bergejala apapun gitu. Hari pertama 16, hari kedua lebih rendah, 6 tablet yang harus diminum, dan juga obat-obat yang sebelumnya dokter yang pertama kasih juga harus diminum juga. Di hari ketiga Gian dan pamannya mulai demam, Mehmet udah mulai baikan, suhu badannya udah mulai normal. Terus alhasil Mehmet worry juga kan, takutnya memang Gian juga kena gitu. Tapi aku kayak udah feeling kayaknya kena deh gitu. Soalnya emang dari awal Mehmet hari pertama sakit juga kan sama aku gitu. Nah terus habis gitu dites lah, jadi dari pihak rumah sakit datang ke rumah untuk swab test. Malamnya keluar hasil dan ternyata aku juga positif. Di aplikasi yang aku pernah cerita soal aplikasi Hashcode, dimana kalau aku harus ke public place itu mereka ngecek QR code gitu kan. Nah di QR code aku itu pas aku dibuka, di situ ada tulisan aku ada dalam masa karantina. Mungkin bisa untuk aku pergi ke mall atau mungkin ke luar lah ya, karena ya memang gak diperbolehkan juga karena aku gak lolos QR code-nya kan. Nah terus alhasil waktu itu dikasih obat lagi kan dari rumah sakit datang ke sini. Hari demi hari alhamdulillah makin membaik gitu. Di sini isolasinya 7 hari, isoman di rumah kalau gejalanya nggak berat gitu kan ya. Beda cerita kalau misalkan memang butuh oksigen atau yang punya penyakit bawaan berat gitu, mungkin kemungkinan ya harus di rumah sakit gitu kan ya. Indra penciuman masih normal, cuman kayak indra perasa aja aku kayak ngerasa makan apapun juga asin. Tapi kan kalau memang orang sakit kan emang kayak nggak enak makan kan gak enak makan, tapi itu cuma sehari loh, habis itu kayak normal lagi aja gitu, normal terus sampai akhirnya di 7 hari aku karantina dan aplikasinya berubah, otomatis bisa normal lagi beraktivitas gitu. Mehmet juga udah pergi kerja kayak biasa. Paman Mehmet juga sama, alhamdulillah udah sembuh, udah sehat, makannya udah banyak lagi ya alhamdulillah udah bisa aktivitas kayak biasa. Mehmet itu pakai asuransi di mana dia sebenarnya masih bayar mandiri karena dari tempat kerjanya nggak nge-cover. Aku agak kesel juga sih ya, tapi bisa buat aku juga Mehmet, ataupun nanti kalau kita misalkan punya anak itu insya Allah bisa ke-cover gitu kan dari asuransi itu. Jadi di sini tuh semuanya udah ke-track. Aku pergi ke rumah sakit ini, aku cek ini, aku dikasih obat ini, udah tertulis di situ gitu. Jadi aku kayak mikir gini loh, mungkin sistem yang Turki punya ini tuh, jika kemungkinan in case gitu ya suatu saat accident dan gak ada keluarga di samping mereka, dokter harus kasih tindakan. Yang pertama, kalau dokternya gak tahu histori kesehatan kita, ya agak ribet juga kan ya untuk kasih tindakan gitu. Jadi mungkin sistem ini dibikin supaya mempermudah tindakan dokter gitu kalau terjadi sesuatu hal yang sifatnya yang emergency gitu. Nah gitu. Kesehatan di sini terjamin karena penduduknya juga nggak sebanyak Indonesia kali ya. Tapi jujur aja aku anggota BPJS dimana aku pun juga di Indonesia
bisa dapat gratis di puskesmas. Tapi ya itu karena masih ada sebagian yang manual atau belum masuk sistem yang memang benar-benar sistemnya paten gitu ya. Cuman nunjukin ID card terus bisa keluar semua data riwayat kesehatan kita. Ya mungkin itu bisa diterapkan di Indonesia suatu saat nanti gitu kan ya. Selama aku tinggal di sini yang menjadi masalah besar itu adalah komunikasi bahasa. Karena nggak setiap dokter bisa bahasa Inggris loh ya. Ada dokter yang memang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kayak emergency call harus di save benar-benar, karena kita nggak selamanya sehat, bener nggak selamanya sehat, nggak selamanya kita aman-aman aja hidup tuh. Ya sama aja kayak kita tinggal di Indonesia, ya kita juga harus tahu tindakan apa yang harus kita lakuin gitu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian. Ini nggak bermaksud untuk compare fasilitas kesehatan di sini dan Indonesia. I'm proud to be an Indonesian. Aku bangga jadi orang Indonesia yang tinggal di sini, yang kebetulan dapat jodohnya orang sini. Jadi ini pengalaman aku selama sekitar 7 bulan di sini. Mungkin track record aku ke rumah sakit itu setelah aku lihat resultnya, aku udah 12 kali loh ke rumah sakit. Itu termasuk ke untuk check up aja juga mereka tulis di situ. Masalah sehat itu bener-bener mahal banget. Mudah-mudahan kita semua disehatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aku bisa kumpul lagi sama keluarga di Bandung, bawa Mehmet ke Bandung, bisa ketemu sama saudara-saudara juga gitu kan. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku bisa upload video-video terbaru yang informatif, yang bisa menghibur kalian semua. See you.